Oke teman-teman, ini merupakan pohon alpukat umur 1 tahun yang kemarin itu sempat kita obati sakitnya dalam kondisi berbunga seperti ini ya. Ini sakitnya bukan karena sedang berbunga atau karena mau berbuah, tapi karena ada indikasi busuk pangkal batang. Itu yang kemarin sudah kita cat teman-teman ya. Nah sekarang kondisinya sudah mulai normal, pertumbuhannya pun sudah bagus-bagus, sudah mulai tunas-tunas baru dan tidak sempat mau mati atau tidak sempat pohonnya rusak teman-teman ya. Karena langsung kita atasi, langsung kita cegah dan langsung kita obati, tidak menunggu sampai tanamannya layu total teman-teman. Nah sekarang kita akan mengecek bagaimana kondisi perakaran bawahnya dan bagaimana kondisi tanaman ini sekarang sudah membaikkah atau belum ya pada bagian perakaran bawahnya teman-teman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Adi Nur Prayogi. Kesempatan kali ini kita berada di pohon alpukat yang kemarin kurang lebihnya sekitar 20 hari yang lalu kita aplikasikan fungisida Nordok pada bagian perakaran bawahnya teman-teman ya. Kemarin terindikasi yaitu serangan busuk pangkal batang, di mana batang bawahnya kemarin itu sudah busuk dan sudah mulai menghitam teman-teman ya. Namun kemarin sudah kita oleskan ya, tuh sudah kita cat yang merah-merah ini dengan menggunakan fungisida Nordok yang kita kuaskan pada bagian permukaan batangnya teman-teman ya, yang kita campurkan dengan kapur gamping teman-teman. Nah jadi pada kesempatan kali ini kita akan mereview bagaimana perkembangannya dan bagaimana perkembangan batang bawahnya, apakah sudah mulai terbentuk jaringan-jaringan baru yang kemarin sempat busuk. Saksikan video kali ini, jangan lupa di subscribe bagi yang belum subscribe. Baik teman-teman, sekarang kita berada di kondisi kebun alpukat kita yang umurnya 1 tahun. Sekarang kita akan mengecek ya bagian perakaran bawah pohon alpukat ini yang kemarin sempat kita aplikasikan fungisida Nordok yang kita campurkan dengan kapur labur atau kapur tembok ya. Nah sekarang kita akan coba cek bagaimana perakaran bawahnya teman-teman. Adakah perkembangan yang membaik ataukah belum ya teman-teman ya. Ini kurang lebihnya sekitar 20 hari ya teman-teman setelah aplikasi itu ya. 20 hari belum saya tengok lagi dan belum saya berikan penanganan lagi teman-teman. Nah sekarang kita akan cek terlebih dahulu. Nah jadi yang merah-merah ini teman-teman, ini merupakan fungisida Nordok ya, warnanya merah yang kita campurkan sedikit dengan kapur tembok. Kapur tembok itu kapur yang untuk ngecat atau untuk meratakan tembok itu ya, untuk plester tembok itu teman-teman ya, untuk memutihkan tembok itu. Nah sekarang kita akan bongkar, kita akan lihat cek ya perakarannya ya. Nah jadi kemarin ini busuk semua teman-teman ya, ini busuk, ini kan sudah menghitam nih, ini sudah tidak berfungsi lagi. Namun nanti kemarin kita obati semuanya sampai bagian bawah-bawahnya ya. Nanti buat teman-teman yang ingin melihat bagaimana prosesnya, simak terus video kita yang kemarin ya, yang kurang lebihnya 20 hari yang lalu. Nah ternyata ini ini sudah ada akar ya. Ini kita lihat ya, ini kita lihat ada perakaran baru yang muncul dari celah-celah batang. Karena pada bagian bawah sini, ini bisa kita lihat ya, ini teman-teman, ini bagian bawah sini kemarin kan sudah busuk nih, tuh busuk ya, tuh teman-teman, tuh busuk, tuh membusukkan semuanya, tuh membusuk. Nah terus kita stop atasnya, kita oleskan dengan fungisida, otomatis jamur dari atas tuh berhenti teman-teman, berhenti. Dan kemudian habis itu langsung kita uruk dengan ini teman-teman, dengan jerami ini kita uruk seperti ini ya. Nah dan ternyata saya juga barusan tahu, ternyata dia tumbuh akar dari batang atas. Ini ada penggelembungan batang, yaitu ada pembelahan sel-sel yang baru, ada pertumbuhan sel-sel baru yang dia menekan ke luar menjadi akar-akar ini. Nah ternyata akar-akar ini juga aktif teman-teman. Aktifnya ditandai dengan itu, ditandai dengan, kita zoom ya teman-teman, tuh. Nah nih, dengan perakaran seperti ini merupakan perakaran aktif, warnanya putih seperti ini ya. Dan ini sangat bagus ya teman-teman, tanpa perangsang akar kemarin ya. Mungkin kalau kita tambahkan perangsang akar mungkin akan lebih baik ini.
Oke, kita akan tutup lagi teman-teman ya. Nah, jadi kemarin itu hanya kita tutup dengan jerami teman-teman. Tuh, kita lihat bagian lainnya ya. Kita akan ke kamera yang gerak-gerak ya. Ini kita cek bagian lainnya. Karena kemarin hampir 50% dia sudah busuk ya. Yang tersisa hanya bagian perakaran sini. Bagian sampingnya sudah busuk semuanya. Nah, ini lagi nih. Nih, ini kita lihat ya, teman-teman. Itu ada bagian celah batang yang pecah juga. Dan ada putih-putih itu. Putih-putih di sini ya, tuh. Nih. Putih-putih ini nanti kalau kita lihat, kita cermati dengan akar yang samping ini gejalanya sama. Kemungkinan besar ini akan menumbuhkan akar baru. Dari pecah-pecahan batang ini juga nih, ini akan ada akar-akar baru semuanya ya. Kemungkinan besar akar bawah itu sudah rusak ya, separuh ya. Karena kalau kita gerak-geraknya ini mudah sekali goyang. Dan kita gerakkan ke arah yang ke sana, ke arah berlawanan, itu masih kencang. Menandakan apa? Menandakan akar yang ke sini masih bagus dan akar yang ke sini sudah rusak parah ya. Karena sebagian sini sudah pecah semuanya nih, sudah rusak semuanya, sudah busuk semuanya. Nah, ini sebaiknya kalau saya pribadi ini akan saya timbun lagi ya. Akan timbun dengan jerami-jerami lagi atau dengan media yang bagus ya. Nanti yang kita harapkan akar baru ini dia akan tumbuh baik, dia akan menumbuh sampai ke atas lagi dan akan menjadi bagian perakaran baru untuk menggantikan bagian-bagian tanaman atau akar yang rusak ya teman-teman ya. Nah, jadi cara seperti ini menurut saya cara yang bagus ya, cara yang baik, sudah terbukti 20 hari dan sudah mulai membaik. Nah, namun yang menjadi masalah itu terkadang itu pohon itu tiba-tiba layu total tiba-tiba mati. Nah, kalau seperti itu biasanya dia tidak serta-merta langsung mati ya. Terkadang ada ciri-ciri tertentu atau ciri-ciri sebelumnya yang sudah menandakan bahwa pohon kita sakit. Contohnya seperti apa? Contohnya yang sering kita ketahui, tanaman itu lama sekali tidak bertunas. Nah, kita harus tahu juga mana yang lama sekali tidak bertunas itu, mana yang mau berbuah dan mana yang itu akan terserang penyakit. Biasanya kalau yang lama tidak bertunas dan itu mau berbuah, daunnya hijau teman-teman. Kecuali di planter bag di pot ya, yang kita streskan air, kita streskan unsur hara. Namun kalau di tanah dia warnanya tetap hijau, tidak lama bertunas dan keluar seperti bulatan-bulatan pada tunasnya. Cuman kalau dia yang layu karena sakit, itu tunasnya tuh pucat ya. Tunasnya pucat, tidak hijau dan warnanya kusam mulai menguning-uning. Nah, itu biasanya sudah positif, ada bagian perakaran yang rusak. Bisa dari batang ataupun ujung-ujung akarnya. Nah, kalau kita cek pada batangnya bagus, berarti pada ujung-ujung akarnya. Penanganannya seperti apa? Nordok itu kita campurkan dengan kapur dolomit. Kita taburkan saja, habis itu kita siram, kita larutkan. Ataupun bisa kita kocor dengan Nordok saja teman-teman. Nah, seperti itu ya. Mungkin itu cara-cara yang dapat saya sampaikan ya, atau yang sering saya lakukan di kebun-kebun. Bukan hanya kebun saya juga, tapi kebun-kebun yang mitra kita atau yang pernah konsultasi dengan kita ya. Dikocor Nordok saja di awal gejala. Tapi kalau sudah layu itu harapannya berat teman-teman ya. Karena apa? Karena perakarannya kalau sudah layu total dipastikan 80% ke atas sudah rusak. Kita hanya mempunyai cadangan akar sekitar 10-20% yang menjadikan harapan hidupnya teman-teman. Oke, mungkin sekian dulu video kita tentang perbaikan tanaman yang rusak. Semoga video ini bermanfaat, bisa menjadi wawasan kita, menjadi ilmu kita. Di sini juga kita lagi belajar bareng-bareng ya, belajar bersama. Apabila ada masukan, ada hal-hal yang bermanfaat, bisa dituliskan di kolom komentar ya. Kita bisa diskusi dan belajar bareng. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.